sharing, fun to drive. Inilah first impression kami terhadap Cherry Tiggo 8 Pro Max. 8 Pro Max ya. Kita mulai langsung dari eksteriornya. Cherry Tiggo 8 Pro Max ini sebenarnya kalau kita lihat desainnya, dia mirip dengan Cherry Tiggo 8 Pro. Ya, karena memang sepertinya ini kelanjutan dari seri tersebut. Dan ini merupakan Pro Max-nya ya, Pro Max. Jadi ada ubahan-ubahan yang berbeda dari Cherry Tiggo 8 Pro yang sebelumnya. Kita lihat langsung dari desain eksteriornya di bagian depan, di mana grillnya itu berbeda dari versi sebelumnya Cherry Tiggo 8 Pro. Ini ada diamond cut-nya yang berbeda dengan versi sebelumnya. Ini jauh lebih kelihatan seperti diamond. Warna chrome juga sih, tapi dia lebih kelihatan seperti diamond. Dan logo Cherry-nya di sini lebih pipih. Ya, dan dia ini warnanya lebih kayak transparan gitu ya, black transparan gitu ya. Seperti ada sensor radarnya di sini. Dan untuk headlampnya dia masih sama dengan Cherry Tiggo 8 Pro. Nah, untuk model fog lampnya masih sama juga ya. Ya, tapi kalau warnanya ini sepertinya warna yang baru yang ada di Cherry Tiggo 8 Pro, khususnya ini 8 Pro Max. Ini warnanya warna abu-abu ya, abu-abu yang terang gitu ya. Nah, kalau untuk velgnya, ini model baru. Nah, ini dia velgnya jauh lebih keren daripada yang Cherry Tiggo 8 Pro. Lihat aja modelnya ya bro, multi spoke. Ini warnanya two tone color polish, ada silver polish dan warnanya abu-abu gini ya. Kalau untuk bannya dia pakai bannya Choppery SUV 235 50 ring 19 ya. Dan ini akan mobilnya SUV. Ada over fendernya ya. Warnanya warna hitam. Di sini kan bahannya dari plastik. Tapi dia tidak terlalu besar, dia tipis-tipis saja ya. Itu masih sama dengan versi sebelumnya. Dan juga di sini masih sama ya, masih ada emblem Turbo GDI dengan T-nya di sini warna merah. Dan ini dikasih aksen chrome. Ya, desain spionnya juga masih sama, desain handle-nya juga masih sama, dan juga ini side body moldingnya juga chrome masih sama, dan juga over fender di bagian samping juga masih sama. Ini juga window line-nya juga masih sama, ada chrome di bawah, ada chrome di atas. Dan ini ada roof rail, dia warnanya silver ya. Roof rail-nya ya. Jadi kalau mobilnya warna lain, tetap ini warna silver. Jadi overall eksterior di bagian samping itu sama, kecuali velgnya. Velgnya yang berbeda. Nah, kita lihat ke eksterior bagian belakang. Nah, ini dia yang paling bagus, bro. Di bagian belakangnya, bagian bagasi ya. Lampunya ini loh, lampunya nih. Stop lamp di bagian belakang itu bagus banget. Cakep banget ya, bro. Ini lampunya ada LED bar, modelnya terbaru. Jadi beda dengan Cherry Tiggo 8 Pro yang sebelumnya. Jadi ini ala-ala Lexus. Ya, dengan ada tulisan Cherry di sininya ya. Ya, jadi ini ada model gini. Jadi looks like 3D. LED-nya, LED barnya. Nah, ini ada kamera mundur 360, kamera 360 mundur, dan ini ada power tailgate biasa di sini ya. Ya. Itu power tailgate-nya ya. Tadi bunyinya agak keras tapi ya. Oke. Bunyinya pang, masih ngebanting. Nah, ini ada tulisan 390T. Ini artinya 390 Nm torque. Ini torsinya ya. Nah, cuman ini tulisannya nih panjang, lebih panjang sekarang ya. Tiggo 80 Pro Max. Ya.
Oke, cuman di sini sekarang ada tulisan yang lebih panjang. Tigo 8 Pro Max. Ya. Tuh. Di bagian bumpernya itu ada tambahan underguard model seperti ini. Warnanya dark silver dengan knalpotnya ada 2 di kiri, 2 di kanan. Ada juga reflektornya. Itu overall masih kelihatan sama. Dan kaca bagian belakang ini sudah ada defogger, ada wiper, dan ada integrated roof spoiler. Tapi Anda lihat dong, high mount stop lampnya berbeda. High mount stop lampnya beda ya. Desainnya nih, lihat nih. High mount stop lampnya katanya sih mirip logo Tesla ya, tapi itu katanya ya, katanya. Tapi kalau menurut saya sih cakep juga sih model begini ya. Ada antena shark fin. Nah, Anda mau tahu lagi ada perbedaannya? Yuk kita lihat di interiornya. Ini dia sebelum kita masuk ke dalam interiornya, kita lihat door trimnya. Nah, door trimnya sih looks like sama ya. Cuman yang dibedakan sekarang dia pakainya dark wood panel. Nih dark wood panel di sini ya. Nih tetap ada memory seat 1 2 3 memory seat, dan di sini ada tweeternya dengan menggunakan bahannya modelnya stainless chrome gitu ya. Jadi kayak speaker premium kayak mobil-mobil Eropa. Nah, ini sekarang diganti nih. Dulu warnanya karamel, sekarang warnanya coklat tua. Ya, dengan speakernya tetap Sony ya. Ya. Nah, ini sekarang saya lihatkan pada Anda model joknya juga masih sama, cuman bahannya cuman warnanya yang berbeda ya. Dulu warnanya coklat karamel, sekarang coklat tua. Ya, jadi tapi ini sebenarnya warna coklat tua itu memberikan mobil ini kesannya lebih eksklusif lagi loh. Jadi lebih kayak premium car gitu ya. Ini dia mulai bisa ditekuk sini kiri kanan. Nah, ini ada juga pendingin kursinya ya. Oke, masuk yuk. Tadi kan sudah ada lihat ya door trimnya ya bro. Sekarang kita lihat dashboardnya. Nah, dashboardnya berbeda bro. Kali ini ada layar yang terintegrasi. Back head unit monitor sama speedometer cluster. Dan itu curve yang melengkung. Seperti merek Eropa itu loh. Yang titik-titik. Ya, oke. Keren banget ini. Jadi sekarang desain dashboardnya nih lebih futuristis ya. Jadi ini malah kesannya seperti mobil listrik. Sebab di sana Chery Tiggo 8 Pro itu ada yang PHEV. Mudah-mudahan nanti itu dibawa oleh Chery ya, Chery Tiggo 8 Pro PHEV. Nah, ini bahannya nih, di sini udah ada bahan soft touch di sini. Nah, di sekelilingnya ini dari dashboardnya ini yang memanjang seperti ini ada dark wood panel ya. Dan di sini sudah soft touch walaupun agak sedikit keras. Ini center speaker. Oke. Dan ini ada ambient slide-nya dari sini, dari kiri tembus sampai ke belakang tuh, ke kanan nih ada tembus sampai sini ya. Nah, untuk setirnya nih, setirnya juga ganti ya modelnya. Ini mirip dengan setirnya Chery Omoda. Mirip-mirip seperti itu ya. Ini flat bottom, sudah dilapis kulit dan dia warnanya hitam. Nih untuk di sini ADAS-nya, Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, dan juga pre-collision. Dan ini untuk pengaturan audio steering suite dan Bluetooth teleponi ya. Ada perubahan tadi, selain layarnya yang curve jadi satu kesatuan integrated gitu ya antara head unit monitor sama speedometer cluster. Ini sudah nggak ada lagi layar AC di sini ya. Nah, itu layar AC itu digantikan di sini. Nah, ini sudah model touchscreen sentuh ya, bukan model pencet sentuh. Ini untuk bikin suhu dingin, nih nggak dingin. Ini defogger ya, defogger untuk defogger belakang. Ini untuk matikan hidupkan AC. Ini AC di belakang. Ini tombol AC buat AC jadi dingin. Ini sirkulasi udara AC. Ini auto. Dan ini kecepatan speed fan-nya AC. Tombol startup engine-nya ini ya. Nah, jadi itu berbeda ya dengan versi sebelumnya. Jadi konsol tengahnya sudah nggak ada layar AC. Nah, ini kalau kita buka, ini tempat untuk wireless charging. Ya, ini wireless charging ya. Ini dua untuk tempat cup holder. Ini kalau nggak ada bisa kita tutup ya.
Nah, untuk transmisinya modelnya masih sama ya. Dan ini konsolnya high console. Ini high console nih, agak ke atas dia. Nah, seperti biasa ada tempat penyimpanan di bawah sini ya. Ini dia lacinya. Lacinya ya sudah soft opening. Nah, kisi-kisi AC-nya ini ada aksen warna black glossy ya, di baik sampai dari sini sampai ke tengah, bahkan sampai ke kanan ya. Dan setirnya itu sudah biasa ya, tilt dan teleskopik. Dan ini sudah intermittent wiper, ini sudah auto ya lampunya, bahkan sudah bisa auto high beam juga. Nah, ini untuk plafonnya itu tetap ada panoramic sunroof ya. Ini panoramic sunroof. Oke. Nah, ini juga kaca spionnya sudah elektrokromatik. Ini ada sensor kamera buat ADAS. Nah, untuk transmisinya modelnya juga masih sama. Ini cuma diganti dark wood panel. Di sini dilapis kulit warna coklat. Ada ambient slide. Di sini juga di kanan juga. Ini juga ada di konsol tengahnya ada tempat penyimpanan di armrestnya ya, di bawahnya. Dalam banget. Oke. So, itu perbedaannya paling banyak terlihat di dalam kabin. Nah, itu kalau kursinya yang di bagian depan, di bagian penumpang sudah elektrik, maju mundur dan reclining. Dan kalau yang di bagian driver nih, ya itu dia yang bagian driver tuh, electric seatnya, maju mundur, reclining, lumbar support. Ya, sebenarnya itu sama juga dengan model yang terdahulu ya. Oke. Nah, overall baris keduanya juga pun masih sama ya. Nah, cuman di sini nih di konsol tengah di bagian belakang kisi-kisi AC-nya ada sekarang tulisan Tigo-nya itu modelnya kayak diukir gitu tulisan Tigo-nya ya. Nah, di baris kedua ini tetap ada di sini ya. Armrest di bagian tengah, ada cup holdernya ya. Nah, di kursi bagian depan itu bisa kita majukan dan mundurkan dari belakang. Ya ini bro, dia bisa maju mundur ya bro. Itu tekan tombol itu, kita bisa ala-ala bos. Ini bisa juga reclining. Jadi kalau duduk di baris kedua sebelah kiri itu bisa jadi ala-ala bos. Kita bisa geser kursinya ke depan. Nah, ini door trimnya overall sama juga depan sama belakang. Dan itu modelnya sama juga dengan versi sebelumnya, cuman diganti warna kulitnya sama dark wood panelnya ya. Untuk akses masuk ke dalamnya tetap dari sebelah kanan ya. Yang paling bisa dimajukan sampai mentok itu hanya yang di sebelah kanan. Tapi kalau yang sebelah kiri nggak bisa sampai mentok. Untuk masuk tetap aksesnya yang sebelah kanan lebih bisa ya. Ya, mobil ini ada tambahan juga electric footstep. Jadi begitu kita buka pintu, footstepnya langsung keluar. Jadi kita memudahkan kita akses masuk. Dan ini kokoh, kuat ya. Nih kalau nggak percaya. Nah, kuat kan? Ya bro, sekarang saya akan masuk ke baris ketiga dari sisi sebelah kanan. Nih ya, dari sisi sebelah kanan, majukan kursi. Tebakan up. Oke, coba kita masuk. Wah. Ini kan kalau sekarang banyak kejadian Pak. Tupin. Nah, duduk di belakang ini bener ya, agak sedikit jongkok. Ya, udah termasuk jongkok lah ini. Tapi masih ada sisa sih, masih sisa sedikit. Saya nggak tahu kalau dengan duduk saya yang seperti ini, nanti di depan sempit nggak. Tapi ini kalau kita ingat-ingat, mobil ini mirip sama ruang kabinnya Santa. Ini bensin masih ya? Ya ini masih layak lah, bukan 5+2 ya, 7 seater buat anak-anak. Oke. Tapi masuknya susah banget bro, akses masuknya untuk orang yang seperti saya, tinggi 168 dan modelnya seperti saya ini ya. Oke. Wow, nyangkut. Susah akses ke belakang. Susah ya? Iya, untuk orangnya kayak model saya tapi Pak. Sama itu. Iya. Duduk kayak begini. Iya. Oke, nah mau duduk di sini. Buat anak-anak lah. Iya bener. Kita sudah ini nih, nggak cocok. Nah ini kalau untuk saya duduk di baris kedua masih pas sih dengan orang dewasa ya.
Ya, sisa 4 jari. Sisa 4 jari, tapi kaki bisa masuk ke bawah. Maaf ya Pak. Ya. Oke, mobil ini masih cocok lah untuk 7 seater, tapi di belakang buat anak-anak ya. Jadi anak-anak di atas 15 tahun kayaknya ya agak sedikit tersiksa kalau perjalanan jauh. Nah, mobil ini lebih banyak terlihat perubahannya di bagian interior dan harganya naik ya dibandingkan versi sebelumnya. Ya, harganya 600 sampai 650 jutaan. Dan ini ada tipenya FWD dan nanti ada all wheel drive juga. Nah, mungkin ya all wheel drive itu yang harganya 650 jutaan. Ya, Bro. Bro, kita sudah melakukan first impression terhadap Chery 38 Pro Max. Sekarang saatnya kita first drive terhadap Chery 38 Pro Max. Kita masuk ke dalam. Ya, kalau untuk model kuncinya masih sama dengan Chery 38 Pro sebelumnya. Kita masuk aja. Kita tinggal tarik aja langsung kebuka. Nah, untuk tampilan medianya kita pencet ini ya. Ini kita pencet. Kalau kita pencet lama dia mati gitu ya. Nah, kalau kita pencet ini tampilannya seperti ini. Ya. Oke, kita langsung mode-nya ke sport aja. Sport Economic Mode and Sport. Nah, Sports Mode dia entered. langsung merah-merah. Karena merah itu racing. Kalau untuk tenaga mobil ini masih sama 250 HP. Torsinya 390 Nm. Kita langsung ini di satu. Dia di situ 2 platform. Oh, Jadi oke. gearbox Jadi ada di dia mana? ngatur sendiri bukan karena ini kan? Karena saya pingin Bukan. manual mode gitu kan? Iya. Baru digas aja dia langsung mau maju. Langsung lompat. Mau lompat, sabar. Wih, langsung. Waduh. Ya, langsung kita masuk ke dalam kabinnya ini. Kabinnya itu langsung hening. Untuk mobil standar itu kabin hening. Mobil Chery 38 Pro Max ini kabinnya langsung hening. Sama dengan seri sebelumnya ya, juga sudah hening. Nah, jadi mobil ini hening juga. Nah, itu tuh kita Gimana memutar juga mau naik sekarang? naik gitu ya. Jadi sekarang kalau dibandingkan dashboardnya yang model dulu, ini kita sekarang pemandangannya lebih luas. Dulu kan agak sedikit naik ke atas gitu ya. Ini sekarang lebih pandangannya lebih lebar lagi. Ya, kita sekarang berhenti dulu. Nah, hill start assist bekerja dengan baik. Wow. Tenaganya luar biasa. Kita putar dulu boleh ya? Boleh. Terus itu berapa kali digas? Oke, thank you banget nih. Chery 38 Pro Max ini kalau Mas Ri saya tanya kapan dia kira-kira launching Launchingnya kita dengan harga resmi ya? Harga resmi ya. Harga resmi kita harap di Q2 itu udah ada. Nanti sekitar Juli. Sekitar mulai April Juli harusnya udah keluar 38 Pro Max. Jadi memang ini mobil ini torsinya gede karena turbo. Luar biasa. Sekarang kita lewatin jalan yang bumpy. Untuk penumpang tuh saya serahkan di belakang, gimana rasanya? Empuk, hampir nggak terasa. Hampir nggak terasa ya. Ini lari mobilnya 12 km per jam. Gimana rasanya? Nggak terasa. Malah kalau saya bilang ini empuk ya. Ya kalau dibilang stiff enggak, dia di tengah-tengah nih, sedang-sedang. Nggak empuk, nggak stiff. Coba kita lari. Nah, 16. Itu penumpang belakang sakit nggak? Enggak. Tapi masih kerasa. Kerasa apanya? Kerasa hentakannya sedikit. Kayak ininya ya, suspensinya, reboundnya ya, rebound suspensinya. Tapi itu tidak membuat penumpang juga jadi
nggak nyaman kan, masih tetap nyaman. Masih nyaman. Oke, karena mobil ini bertenaga besar ya, berpenggerak roda depan lagi. Ini spinningnya banyak sebenarnya kalau kita langsung main gas aja. Apalagi ini mode sport. Ini sekarang kita coba. Oke, 15, 16. Oke, di mana penumpang yang di belakang? Masih nggak mengganggu sih, tapi masih terasa. Terasa sedikit. Tapi dia mobil ini nggak goyang ya, nggak terombang-ambing. Ada mobil suspensi empuk, terombang-ambing. Ada keras, orang sampai sakit. Nah ini sakit nggak tadi? Enggak. Ini nggak sakit ya. Oke, kita buat. Ya, sekali lagi ya, boleh. Kalau menurut saya nih ya, pandangan mengenai mobil Chery Tiggo 8 Pro Max ini, selain dia tadi pandangannya luas, kita menikmati rasa berkendara dan raungan mesinnya itu masih wajar, dan itu sebenarnya untuk membuat kita merasakan feel sportnya. Jadi sebenarnya untuk kekedapan kabin mobil ini sangat bagus ya. Jadi Anda nggak perlu terlalu mikirin mesti tambahin peredam. Kalau misalnya Anda pun nggak mau, mobil ini sudah cukup tereduksi dengan baik peredaman kabinnya. Karena suara dari luar pun nggak kedengeran. Suara raungan mesin itu karena mau ini aja, karena kita mau tekan pedal gas aja. Kalau kita biasa aja, cruising biasa, nah ini nggak terasa suara mesinnya masuk ke dalam. Nyamannya juga mobil ini masih sama dengan generasi sebelumnya. Jadi kita selain mendapatkan kemewahan kabinnya yang lebih, kita masih juga mendapatkan kenyamanan kabinnya, termasuk juga performance-nya. Nah, kalau ini sama Omoda E5. Nah, coba penumpang yang di belakang bandingin sama Omoda E5. Omoda E5 gimana? Masih lebih nyaman Omoda E5. Jadi kalau bahan bakar wajib minimal Pertamax tapi ya. Oke, nggak harus pakai yang turbo. Nggak perlu. Cuma turbo kalau mau enak, lebih enak aja lagi ya. Pasti lebih keluar Oke. lagi bawah. Jadi dia ini sebenarnya sedikit stiff tapi tidak mengganggu. Terus kalau kedepan kabin juara ini, selain kabinnya, selain kacanya ini pakai double glass. Nah, tapi peredaman kabin yang gilanya dari pintu, dari depan cukup bagus. Oke, sekarang kita akan kembali lagi. Lagi 20 lebih. Nggak sakit kan? Enggak, tapi terasa. Rasa tapi nggak sakit. Oke. Itu wajar bannya kalau nggak salah itu tebal. 235. 55 ya? Oh iya, 55. 55. Oke. Kalau double glassnya di depan aja, kiri kanan apa sampai ke penumpang? Sampai ke belakang. Oke. Sampai ke penumpang. Jadi double glass semuanya kita pasang di semua kaca kita. Oke, berarti ini ya bro, kalau menurut informasinya ini tadi yang dikatakan Mas Ray juga ya. Nah, ini kacanya ini double glassnya bukan hanya di depan, karena ada memang beberapa merek tertentu double glassnya itu hanya di depan. Tapi ini karena flagshipnya dari Chery kan ini, ya kan? Jadi kacanya yang double glass bukan hanya di depan tapi sampai ke belakang. Pantesan mobil ini hening.
Iya, betul apa-apa. Wow. Iya benar ya. Jadi kayak kita kayak ngomong di dalam kabin nih benar-benar kayak apa ya, nggak ada rasa dari luarnya ya. Bagus mobil ini. Kalau Anda cari mobil 7-seater yang jago ngebut tapi tetap nyaman tanpa mengorbankan penumpang, membuat mual gitu ya, ini Chery Tiggo 8 Pro Max ya. Ini akan segera di launching dan ditetapkan harganya. Jadi kalau Anda menginginkan mobil ini, kayaknya udah bisa inden nggak nih Mas Rey? Udah bisa inden. Oke, mobil ini sudah bisa inden ya. Oke, mobil ini udah bisa inden. Tapi harganya belum pasti ya? Harganya masih rough. Dibikin range rentang itu ya, rentang harga aja ya? Iya. Kalau kita kasih range mungkin di sekitar 580 sampai 650. Oke, 580 sampai 650. Itu pun isunya all wheel drive yang tertinggi ya. Iya, yang pasti yang paling atas yang paling mahal itu pasti all wheel drive. Ini dulu kamera 360-nya tuh bagus, sampai sekarang juga bagus. Oke. Jadi kamera 360-nya tuh nggak berubah ya feel-nya. Jadi tetap bagus. Ini juga dulu banyak yang mengakui bahwa kamera 360 yang bawaan pabrik terbaik Chery, khususnya Chery Tiggo 8 Pro. Ini sekarang 8 Pro Max. Oke. Kita matikan. Kayaknya dia tetap nyala karena ini mobil turbo. Nyala sebentar doang ya, tapi mati. Bentar. Nah ini bro, kita buka pintu, langsung memory seatnya bekerja, memundurkan kursi, menurunkan kursi. Jadi enak banget kita kalau mau keluar, nggak sesek, nggak kena kepala gitu ya. Oke bro, demikianlah tadi kita sudah melakukan first drive terhadap Chery Tiggo 8 Pro Max. Untuk rasa berkendara overall hampir sama dengan versi sebelumnya ya bro. Nah, dimana kenyamanan kabinnya yang dulu juga kita rasakan itu sangat baik. Karena berkat kacanya yang double glass. Dan juga berkat peredaman kabinnya yang bagus. Tadi pas AC-nya speed fan-nya 1, mobil ini enak banget. Jadi tadi itu kan karena hembusan AC-nya aja ya, besar. Jadi kelihatannya kayak kita ada angin kenceng gitu ya. Nah, tapi ini tadi dibuat jadi 1, makin enak kita. Jadi sebenarnya mobil ini sangat premium sekali bro untuk Chery Tiggo 8 Pro Max. Jadi kalau Anda menginginkan mobil yang kenceng, SUV yang kenceng, dan juga yang nyaman, ya tadi bantingan suspensi sih agak stiff, tapi tidak mengorbankan kenyamanan di penumpang belakang kan. Jadi mobil ini cocok banget bro. Sambil Anda cruising, bawa keluarga bisa, keluar kota bisa, ngebut juga bisa. Oke, demikian bro hasil first drive kami terhadap Chery Tiggo 8 Pro Max. Kalau Anda menginginkan mobil ini, sudah bisa dipesan di IMS 2024 ini ya bro. So buruan aja ya bro, bahkan nanti tersedia versi all wheel drive. Jika Anda menyukai video ini, silahkan tekan tombol like dan berikan komentar Anda mengenai Chery Tiggo 8 Pro Max. Dan jangan lupa bro untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. See you bro in the next video. Mantap bro.